Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashili zalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad واسل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد واسهل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد واسهل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد واسل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد واسل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد واسل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد واسل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله
وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وسل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وسل الظالمين بالظالمين وارجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وسل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadal yawm wa fi kulli yawmin wa fil yawmil mawud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Yang kami hormati para hujjah dan para asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Al-Khatib yang akan bertugas pada Jumat siang hari ini beserta jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia nikmat berupa nikmat iman, nikmat Islam, terlebih nikmat kesehatan, sehingga kita diberikan kekuatan di masjid yang mulia ini untuk sama-sama melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam semoga tercurah selamanya atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan mendapat sabun yang kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melaksanakan pada sholat Jumat, izinkanlah kami untuk menyampaikan beberapa maklumat. Di antaranya maklumat yang pertama yaitu tentang laporan kas Masjid Nurul Iman. Saldo kas Jumat yang lalu sebesar 0 rupiah, ditambah dari kotak amal jariah Jumat yang lalu sebesar Rp1.308.000.
Jumlah saldo Jumat yang lalu ditambah pemasukan menjadi sebesar Rp1.308.000, dikeluarkan untuk keperluan operasional masjid sebesar Rp1.186.000. Dengan demikian saldo kas masjid hingga saat ini sebesar Rp122.000. Untuk perincian operasional bisa dilihat di papan informasi. Selanjutnya Jumat Barokah berupa es teh jumbo dari hamba Allah Seni Kostrat sebanyak 33 cup. Semoga usahanya CV Barokah Stone diberikan kelancaran. Yang kedua dari hamba Allah RT 02 RW 12 100.000 peruntukan untuk es teh. Yang selanjutnya dari hamba Allah RT 02 RW 12 100.000 peruntukan untuk es teh. Yang terakhir dari hamba Allah berupa dimsum yang mana pahalanya untuk almarhum Obda Indra Cahaya. Alhamdulillah, dan ucapkan terima kasih jazakumullah ahsanal jaza atas sedekah yang telah diberikan. Semoga diterima Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maklumat yang selanjutnya yaitu tentang petugas sholat Jumat pada siang hari ini yang bertindak sebagai khatib sekaligus imam beliau Al-Mukarram Ustaz Deden Hidayat. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita sebagai Bilal Bapak Suparno dan sebagai muadzin Ustaz Nuruddin. Kemudian maklumat yang terakhir yaitu berupa undangan dari Majelis Taklim Kuliah Subuh Seserengseng Sawah yang insya Allah akan diselenggarakan pada hari Sabtu 13 Desember 2025 yang bertempat di Masjid Nurul Ilmi YPR dengan alamat Jalan Zunzikon 14 RT 05 RW 06 Serengseng Sawah yang insya Allah akan dihadiri alim ulama serta asatid yang ada di lingkungan Kelurahan Seserengseng Sawah. Demikian beberapa maklumat yang kami sampaikan. Terakhir, marilah kita sama-sama menjalankan Ummul Quran Suratul Fatihah yang mana pahalanya kita tujukan untuk orang tua kita, untuk guru-guru kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk jamaah kita yang saat ini sedang menderita sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan disehatkan seperti sedia kala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kami menghimbau jamaah yang sudah hadir untuk menempati shaf depan yang masih kosong untuk memudahkan jamaah yang datang belakangan, dan bagi jamaah yang membawa alat komunikasi berupa handphone untuk dinonaktifkan terlebih dahulu untuk menjaga kehusuan ibadah sholat kita. Atas perhatian jamaah sekalian kami ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
رسول الله محمد رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa hussukum wa nafsi ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh. Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan nikmat serta karunia-Nya, termasuk nikmat panjang umur, sehat walafiat, terutama nikmat iman dan Islam. Yang mana dengan nikmat-nikmat tersebut telah mengantarkan kita untuk hadir di masjid yang kita cintai ini, yakni dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam semoga tercurah selamanya atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya serta pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khotib Al-Fakir wasiat kepada diri pribadi khususnya, umumnya kepada hadirin semuanya. Marilah kita berusaha terus untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa yang sebenar-benarnya, maka akan terbuka pintu keberkahan di langit dan di bumi buat kita semuanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk suatu negeri beriman semuanya, bertakwa semuanya kepadaku, maka aku akan membukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Oleh karena itu hadirin, fenomena yang terjadi sekarang ini di negeri kita, bahkan di negeri-negeri yang lain, banyak terjadi bencana. Ini merupakan suatu teguran buat kita, orang-orang yang beriman khususnya. Dan kita menyikapi hal itu menjadi pertanyaan bagi kita sendiri. Apakah ini merupakan siksa Allah, peringatan dari Allah, atau ujian dari Allah untuk kita? Karena kemungkinannya ada tiga, bisa saja itu merupakan ujian dari Allah, bisa saja siksa dari Allah, bisa saja itu hanya kejadian biasa sengaja kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat dalil di Al-Qur'an, termasuk di dalam surat Al-Anfal, ada ayat yang berbunyi wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Berhati-hatilah, takutlah kalian dengan satu siksa yang tidak ditimpakan oleh Allah hanya kepada orang zalim saja. Orang-orang yang baik pun terkena siksa tersebut. Ini menunjukkan siksa di dunia, karena kalau siksa di akhirat itu tidak akan salah sasaran. Yang kena siksa di akhirat hanya orang-orang yang kafir, orang-orang yang maksiat kepada Allah. Berarti ayat ini menunjukkan apabila ada bencana, musibah yang merenggut banyak korban dan korbannya tidak sedikit, ada kemungkinan itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, disebabkan sudah banyaknya kedurhakaan yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam surat Ar-Rum, Allah menjelaskan zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di lautan dan di daratan. Di lautan dan di daratan itu disebabkan karena ulah manusia itu sendiri. Oleh karena itu, kalau itu betul-betul adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala buat kita orang beriman, siogyanya kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang banyak fitnah. Fitnah agama, fitnah negara, fitnah kehidupan. Kita bawa alat komunikasi setiap saat di dalam genggaman kita. Tidak sedikit itu yang mendatangkan fitnah buat kita, menyebabkan kita terjerumus ke dalam dosa. Hendaknya kita harus memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kemungkinan kedua, terjadinya banyak musibah atau bencana itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris shabirin." Pasti aku akan menguji mereka umat manusia dengan sedikit rasa takut. Di firman Allah Subhanahu wa taala. Takut kita itu dengan kemiskinan. Takut dengan kecelakaan, khawatir terjadi sesuatu. Rasa takut itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ju'i, kemudian Allah akan berikan ujian berupa rasa lapar. Terutama bagi orang-orang yang pada saat ini ditimpa bencana.
itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala karena kekurangan makanan. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarot, dan juga berkurangnya harta benda, berkurangnya anggota jiwa, terjadinya kematian dengan adanya bencana, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rusaknya alam, hancurnya hutan, sehingga kekurangan buah-buahan dan hasil sayuran atau hasil pertanian, itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiris sabirin, Allah akan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi ibarat di dalam kehidupan kita ini, ujian di dalam kehidupan itu bagaikan gulungan ombak di samudra. Menghadapi gulungan ombak di laut, manusia itu beda-beda. Ada yang takut dengan adanya gulungan ombak, apalagi ombaknya besar. Ada yang biasa-biasa saja, dia lalui seandainya memang harus menyeberang lautan, tetapi yang diseberangi banyak gulungan ombak besar, biasa saja. Ada juga yang senang menghadapi gulungan ombak yang besar, termasuk apa itu atlet sepelancar, itu biasanya melakukan atau dan mencari ombak-ombak yang besar, sehingga tidak sedikit orang yang berhasil melaluinya, bahkan dia hobi melaluinya, mendapatkan keuntungan besar dan penghargaan yang luar biasa. Kita di dalam kehidupan sehari-hari ini pasti mengalami ujian, kesulitan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menyikapi semua itu? Bahkan ada orang-orang yang diberi ujian itu senang gembira, yaitu golongan arifin. Golongan orang-orang yang sudah mencapai tingkat usul kepada Allah Subhanahu wa taala, para wali-wali Allah. Kalau diberi ujian itu senang gembira, diberi sakit senang. Bahkan itu merupakan Idul Arifin, lebarannya orang-orang yang sudah mencapai ketingkatan wali-wali Allah. Kalau kita terbalik, ketika lebaran kita sakit, kalau Arifin ketika sakit lebaran. Menghadapi ujian itu senang, karena di balik ujian itu ada penghargaan yang besar, ada hadiah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, sebagai seorang muslim, di dalam kehidupan kita ini semuanya merupakan ujian dari Allah. Kaya ujian, miskin ujian, gembira ujian, sedih ujian, senang ujian, sengsara juga ujian. Kita harus pandai menyikapinya. Tidak akan Allah berikan itu ujian apabila kitanya tidak sanggup menghadapinya. Apabila kita sanggup menghadapinya, berarti kita termasuk orang-orang yang bersabar. Ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang pandai menyikapi segala saja ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran, maka akan mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saja apa yang terjadi pada saat ini, di belakangan ini, bencana di negeri kita ini merupakan ujian bagi kita semuanya. Yang tertimpa ujian buat mereka, yang tidak tertimpa juga ujian, supaya kita mau membantu, mau menolong mereka agar kekusan mereka, kesedihan mereka tidak berlarut-larut. Mudah-mudahan dengan sekilas khutbah ini kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bersabar. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wastaghfirullahaladzim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.